pendeta itu, Tuan Ram Aftar, di mana dia tinggal? Aku tidak tahu. Dia tidak punya anak. Dia pergi bersama istrinya. Kenapa wanita di desa itu berbohong kepadaku? Bagaimana ini terjadi? Yang mulia, pendeta itu meninggal kemarin malam. Siapa yang ada dalam anggota keluarganya? Istri dan putranya yang sedang belajar di Gurukul sekarang. Kami sudah mengabarinya, harusnya sudah di sini. Sang putra akan melakukan upacara terakhir ayahnya. Sang putra dia akan tiba di sini. Bagaimana mereka bisa melakukan ritual terakhir tanpa dia? Aku tidak mengerti. Yang mulia, hentikan mobilnya sekarang. Yang mulia, berhenti. Yang mulia, aku ingin kembali ke desa. Apa yang terjadi, Savitri? Untuk apa kau pergi ke sana? Kau mau kemana? Yang mulia, ini sudah direncanakan. Sang pendeta, dia tidak bisa mati seperti ini. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Aku harus mencari tahu. Savitri, aku tahu kalau kau terkejut, tapi kau melihat sendiri kan? Bagaimana air mata menetes dari wajah istrinya. Kau melihat fotonya, juga dengan karangan bunga di sana. Kau tidak bisa menemukan apapun di luar sana. Kita hanya melihat foto, Yang mulia, dan bukan mayat. Dan ada perbedaan besar antara foto dan mayat. Aku harus pergi ke sana, Yang mulia. Savitri, kenapa kau keras kepala? Pendeta itu sudah meninggal dunia. Tidak, Yang mulia. Ada sesuatu yang tidak beres. Yang mulia tidak akan mengerti. Kemana perginya dia? Aku harus mengikutinya. Aku bawa makanan ini untukmu. Aku lakukan semua ini untuk menyelamatkan keluargaku. Dan aku mengarang cerita tentang kematianmu. Aku mengarang cerita ritual terakhirmu. Kau sekarang sudah mati di mata dunia. Aku mohon tolong maafkan aku. Aku mati di mata dunia, tapi aku merasa malu pada diriku sendiri. Nah, aku tidak sanggup lagi membawa beban rahasia itu. Rahasia itu akan... Sudah, aku tidak akan peduli dengan rahasia yang telah kau pegang itu. Aku hanya ingin keselamatan dari suamiku dan anakku. Kau tetaplah bersembunyi di sini. Aku akan pergi ke desa untuk melakukan persiapan kita pergi dari sini. Kita akan pergi yang sangat jauh dari sini. Sekarang makanlah. Bagaimana aku menjelaskan pada wanita itu bahwa apa yang akan terjadi pada hari naas di kuil tua sangat berat bagiku membawa rahasia itu. Kemana dia pergi sampai dia mengabaikan kata-kataku? Baiklah, kalau dia tidak peduli padaku, maka aku juga begitu. Aku akan pergi. Tapi bagaimana mungkin aku meninggalkannya sendirian?
Savitri! Siapa? Siapa kau, ha? Siapa kau dan kenapa kau ada di sini? Cepat pergi dari sini. Tidak perlu tahu siapa aku. Tapi itu penting untuk mengetahui siapa orang keempat yang ada di bukit selain Yang Mulia, Ratu Rageswari dan Ratu Gayatri. Aku tidak tahu apa yang kau tanyakan. Aku bersumpah. Sungguh aku tidak tahu yang kau tanyakan. Pendeta, kau memuja Dewi Kali. Tidakkah seharusnya kau malu telah berdusta? Jika kau katakan yang sebenarnya, maka bersumpahlah pada Dewi Kali. Dengar, kau salah dalam hal ini. Aku tidak salah, pendeta. Aku tahu apa yang terjadi dengan Yang Mulia Raja dan Ratu Gayatri. Kau telah melihat semuanya sendiri. Kau tahu yang sebenarnya, pendeta. Dan dengarkan, ada tertulis dalam kitab-kitab suci bahwa menyembunyikan kebenaran adalah dosa. Kenapa kau ingin menjadi orang berdosa, pendeta? Katakan yang sebenarnya dan katakan padaku. Katakan siapa yang ada di bukit hari itu. Yang Mulia Raja, Ratu Rageswari, dan Ratu Gayatri. Lalu siapa orang keempatnya? Katakan! Mereka orang-orang yang berpengaruh. Kenapa kau menarik aku pada semua ini? Kalau aku mengatakannya, bukan hanya aku tapi keluargaku juga akan mati. Aku tidak mau itu. Tidak ada yang terjadi kepadamu, kau dan keluargamu. Mereka semua akan menjadi tanggung jawabku, pendeta. Kau siapa menjanjikan itu? Apa posisimu? Mereka adalah orang-orang yang sangat berpengaruh. Mereka akan menghancurkanmu. Kau jauhi saja mereka dan lupakan apa yang terjadi. Pelayan ini mungkin tidak memiliki kedudukan, tetapi Ratu Amerkot memilikinya, kan? Kau berdiri di hadapan Ratu. Ratu Gayatri dari Amerkot. Ratu Gayatri, kau masih hidup? Tapi pakaianmu ini... Begini, pendeta. Aku masih hidup. Dan aku berpakaian seperti ini untuk mencari tahu tentang kebenaran yang ada. Musuhku ingin membunuhku. Tapi seperti kata orang, yang selamat adalah yang dia berkati dan bukan si pembunuh. Karena cinta yang mulialah, aku bisa selamat dari jurang itu. Apa kau tahu? Itu karena Dewi tidak ingin kejahatan menang atas kebaikan. Karena itu dia menyelamatkan aku. Dan karenanya lah, aku datang dalam bentuk Savitri untuk melindungi suamiku. Aku adalah Savitri yang bertarung dengan dewa kematian untuk menyelamatkan nyawa suaminya. Dan Savitri ini telah menjadi keras kepala untuk bertarung dengan seluruh dunia demi suaminya. Tapi pendeta, untuk itu aku tak perlu seluruh kebenarannya. Demi Tuhan, tolong beritahu aku apa yang terjadi hari itu di atas bukit. Siapa orang keempatnya selain kami bertiga, pendeta? Siapakah Kitangan Rageswari yang mencoba membunuh Yang Mulia dan juga aku? Aku tidak bisa menghancurkan keluargaku dan hidupku hanya untuk satu kebenaran. Tolong maafkan aku. Pendeta, tidak ada yang akan terjadi padamu jika kau percaya pada Sang Ratu. Maka kau setidaknya memiliki kepercayaan pada Dewi Kali. Kau adalah pemuja Dewi Kali. Apa kau akan biarkan kejahatan menang begitu saja? Di saat Navratri, 9 avatar Dewi telah disembah. Dan di setiap avatar Dewi telah melindungi agama dan kebenaran. Tidak bisakah seorang penyembah melakukan apa yang dilakukan Sang Dewi, melindungi kebenaran? Adalah pemujaan terbesar Dewi, dan kau tidak bisa menolak pemujaan untuk Dewi Kali. Pada saat Navratri, kau harus membantuku. Pendeta,
suamiku berpikir kalau aku berencana membunuhnya. Dia menolak untuk menerima bahwa aku tidak bersalah. Karena dia telah ditunjukkan apa yang salah. Aku tidak akan pernah bisa membuktikan kalau aku tidak bersalah sama sekali. Jika Yang Mulia tidak mengetahui yang sebenarnya, akan lebih baik mati daripada hidup. Dan hari ini kau dan juga Dewi Kali akan jadi saksi kematianku. Sudah, cukup Ratu Gayatri, cukup. Apa yang kau lakukan? Tuhan telah memberimu hidup ini. Kau tidak bisa menyanyiakannya seperti ini. Kau mengorbankan kebenaran pendeta, dan aku akan mengorbankan hidupku. Cukup Ratu Gayatri, cukup. Tolong maafkanlah aku. Jangan mempermalukan aku lagi. Aku akan memberitahumu, Ratu Gayatri. Pada hari itu, setelah mempersembahkan bunga pada Dewi Kali, aku mengambil permen dan pulang. Saat aku kembali, aku mendengar tembakan. Aku langsung pergi ke arah tembakan itu. Aku pergi ke arah sana. Dan tahu apa yang kulihat? Aku tidak mengerti apa yang terjadi dan kenapa itu terjadi. Sungguh aku tidak mengerti. Kenapa kau menembak Yang Mulia? Lalu kenapa juga Ibu Suri menembakmu? Ibu Suri? Aku hendak datang dan membantu. Tapi aku mendengar sesuatu saat itu. Dan aku langsung berhenti. Aku bersumpah. Itu berarti Ibu Suri ada di balik semua ini? Itu berarti Ibu Suri telah berbohong sekali lagi kepada kami. Aku lupakan semua perbuatan jahatnya dulu dan sekali lagi memberinya posisi sebagai ibu. Tapi dia tidak lagi Ibu Suri. Sekarang tingkat kesabaranku dan juga dosamu telah melampaui batasnya. Sekarang tidak lagi. Aku ingin memberitahumu, tapi kemudian aku tahu Yang Mulia kehilangan ingatannya dan dia mengirim Ibu Ratu ke ruang bawah tanah. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi, harus bilang apa, dan pada siapa. Aku menjadi terbebani di bawah tekanan dosa-dosaku sendiri. Karena itu aku meninggalkan kuil. Tapi aku harus kembali untuk pemujaan besar untuk Navratri. Ketika aku kembali, aku melihat preman di dekat rumahku, dan aku merasa terancam. Karena itu aku memberitahu istriku untuk langsung mengarang cerita tentang kematianku. Kau sangat berani, pendeta. Tolong ikutlah bersamaku terakhir kalinya. Dan katakan yang sebenarnya pada Yang Mulia. Tidak, Ratu Gayatri, tidak. Aku tidak bisa melakukan ini. Jika aku pergi ke istana, maka Ibu Suri akan menghancurkan seluruh keluargaku. Tidak, pendeta. Tidak ada yang akan terjadi padamu. Ini adalah tanggung jawabku. Besok aku akan membawa keluargamu ke sini. Ketika kau benar-benar yakin bahwa keluargamu aman, maka tolong ikutlah denganku. Dan katakan seluruh kebenaran ini pada Yang Mulia. Baiklah, Ratu Gayatri. Dan tolong ingat bahwa aku akan ungkap kebenaran hanya ketika aku yakin kalau keluargaku aman. Berjanjilah padaku. Baiklah, pendeta. Besok adalah hari pertama Navratri. Besok kebenaran akan menang. Dewi Kali pasti akan membantu anak-anaknya. Aku menghentikanmu, tapi kau malah pergi dan mengabaikanku begitu saja. Savitri, ada apa denganmu hingga kau tidak mengindahkan apa yang kukatakan padamu? Ayo katakan. Aku harap aku bisa memberitahumu Yang Mulia. Tapi sekarang kau harus menunggu untuk mengetahui semua kebenaran. Karena kebenaran
akan ada di depan semuanya besok. Dan kita akan bersatu sekali lagi. Masuk ke mobil. Ini, apa yang kau katakan, Ratu Gayatri? Aku mengatakan yang sebenarnya. Keraguan Ibu Ratu benar sekali. Ibu Surilah yang bertanggung jawab atas semuanya. Rageswari dan Paman Kunwar hanyalah boneka yang dikendalikan oleh tangan Ibu Suri. Ibu Suri yang mencoba membunuh Yang Mulia dan juga aku. Jadi sekarang tunggu apa lagi, Ratu? Aku sarankan mari kita pergi dan memberitahu Yang Mulia Raja kebenaran ini. Yang Mulia tidak akan percaya sampai pendeta itu datang dan mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Dan pendeta tidak akan melakukan sampai dia yakin keluarganya aman. Aku memberimu tanggung jawab atas keselamatan keluarga dari pendeta itu, Lakan. Ratu Gayatri, aku berjanji kepadamu. Aku akan memberikan hidupku jika dibutuhkan. Tapi aku pasti akan menyatukan Yang Mulia dan kau. Kebenaran akan berada di hadapan Yang Mulia besok. Dan sekarang tidak akan ada yang bisa menghentikanku. Jadi kau sudah mengetahui kebenarannya, Gayatri. Tapi kau tidak tahu bahwa ada garis tipis di antara kebenaran dan kebohongan. Aku akan menghancurkan garis itu. Dan ketika kebenaran muncul di depan Yang Mulia, dia tidak akan pernah mempercayainya. Gayatri akan memainkan permainan selanjutnya. Dan ternyata dia berpikir kalau aku tidak menyadarinya. Besok adalah hari pertama Navatri. Semua orang akan sibuk dengan doa dan pemujaan. Gayatri akan mengambil keuntungan dari itu dan mencoba melarikan diri. Dan untuk membawa pendeta itu ke sini. Ingatlah bahwa hanya mayatnya yang akan tiba di istana. Mayatnya. Aku menunggu dengan cemas datangnya hari esok. Dan kemudian aku akan mengorbankan Gayatri. Akan kupersembahkan untuk Dewi Kali. Tunggu dulu, Savitri. Aku mengamati sejak 2 hari terakhir ini, kau menyembunyikan sesuatu dariku. Pertanyaannya adalah, apakah itu? Sehingga kau sama sekali tidak bisa memberitahu aku semuanya. Maafkan aku, Yang Mulia. Tapi sekarang jangan tanyakan aku apapun. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dan aku tidak ingin berbohong kepadamu. Yang Mulia, bersabarlah. Aku akan memberitahumu segalanya. Savitri. Yang Mulia, apa kau tahu kalau keinginanku memberitahumu lebih besar daripada rasa keingintahuanmu, Yang Mulia? Beri saja gadis bodoh ini sedikit waktu. Kau telah mempercayai aku sampai saat ini, bukan? Percayalah padaku sedikit lagi. Aku berjanji akan memenuhi semua janjiku kepadamu. Ratu Gayatri lama sekali. Iya. Kenapa dia belum datang juga?
Ratu, kau menepati janjimu. Kau telah mengirim keluargaku ke tempat yang aman. Aku berutang budi padamu untuk semua ini. Kau telah bersamaku. Kau sudah keluar dari bahaya. Ayolah kan. Ratu Gayatri, perjalanan panjang akan berakhir. Aku berdoa kepada Dewi. Apapun yang terjadi sekarang dan seterusnya akan selalu membawa keberuntungan untukmu. Kayu terbakar dan menjadi batu bara. Batu bara berubah menjadi abu. Gayatri akan membakar dengan cara yang sama. Tidak akan ada batu bara atau abu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini, Gayatri, baik manusia maupun Tuhan. Safitri? Safitri? Aneh, bagaimana dia bisa bertahan? Berhenti, berhenti! Biar aku yang membersihkannya.
Kau selamat. Tapi siapa sebenarnya orang yang ingin membunuhmu? Yang Mulia, ayo masuk dulu. Aku ingin memberitahumu dan seluruh keluarga tentang sebuah kebenaran. Harising, sebelum kebenaran terungkap, aku ingin kau bunuh pendeta itu sekarang juga. Kau tembak saja dia. Aku akan menangani Safitri sebelum dia mengatakan yang sebenarnya. Aku akan mengungkapkan kebenarannya. Yang Mulia, semua orang di sekitarmu adalah penipu. Mereka tidak membiarkan kau mengetahui kebenaran yang terjadi di hari itu. Hari apa maksudmu? Hari saat kau ditembak di atas bukit Yang Mulia. Safitri, sekali lagi kau mengulangi hal yang sama. Apa yang sedang kalian bicarakan? Yang Mulia, kau tidak perlu percaya pada pelayan itu. Kau memang wanita yang sangat teguh, Gayatri. Lihatlah bagaimana aku menuangkan air pada niatmu. Kenapa terburu-buru ibu mertua? Aku setuju airnya memang kurang. Tapi itu sudah cukup untuk menenggelamkan kapalmu. Ibu Ratu. Yang Mulia, aku mengetahuinya. Kalau kau pasti merasa kaget melihat ibumu keluar dari penjara. Tapi setidaknya beri aku kesempatan untuk menjelaskannya. Kau tidak perlu mendengarkan apapun yang dia katakan, Yang Mulia. Dia mencoba menyesatkanmu. Bicaralah, Safitri. Yang Mulia, saat aku masih muda, aku mencuri sepotong batu bara yang menyala dari dapur ibuku dan menyembunyikannya di jerami. Aku tidak tahu bahwa batu bara akan membakar jerami. Di istana ini juga banyak orang yang mencoba menyembunyikan kebenaran. Sekarang mereka akan tahu bahwa usaha mereka seperti jerami. Kau tidak bisa menyembunyikan batu bara di dalam jerami. Dia akan datang di depan semua orang dan membakar segalanya. Pendeta, beritahu yang sebenarnya. Apa yang terjadi hari itu? Katakan yang sebenarnya. Di mana si bodoh Harising itu pergi? Hai nenek. Ada apa? Apakah ada yang hilang? Pendeta, ceritakan kisahnya. Yang Mulia, hari itu di bukit selain Anda, Ratu Gayatri dan
dan Ratu Rageswari, masih ada satu orang lagi. Siapa itu? Katakan siapa orangnya? Ibu Suri. Hari itu Ratu Gayatri telah menembak Yang Mulia. Tetapi pelurunya telah ditukar oleh Ibu Suri. Yang Mulia dan Gayatri siap untuk mengorbankan hidup mereka. Untuk membuka kedokku. Ada tugas nenek untuk memenuhi mimpinya untuk memiliki seorang cucu. Yang Mulia ingin mati, jadi aku membunuhnya. Aku telah menukar peluru palsu dengan yang asli di pistol itu. Ibu Suri menyerang Ratu Gayatri dari belakang sehingga Ratu Gayatri terluka. Ibu Suri bersama dengan Ratu Rageswari telah merencanakan untuk membunuh Ratu Gayatri dan juga Yang Mulia. Aku telah menganggapmu melebihi ibuku sendiri. Tapi kau telah melakukan ini. Ternyata aku benar, tidak ada perubahan. Kau menganggap racun sebagai nektar manis. Semua hanya tipuan. Dia tidak hanya memisahkan suami dan istri, tapi juga memisahkan seorang ibu dan putranya. Ibu mertua, kau bisa mengambil nyawaku. Aku akan memaafkanmu sepenuh hatiku. Tapi kau mencuri anakku dariku. Yang Mulia, ceritanya tidak berakhir di sini. Istri keduamu juga telah membantu nenekmu. Keduanya telah merusak keharmonisan istana ini. Seluruh dunia mengatakan bahwa bunga lebih tinggi daripada jumlah pokoknya. Yang berarti cucu lebih berharga daripada anak laki-laki. Tapi kau telah membuktikan yang sebaliknya pada semua orang. Kau telah menjadi musuh bagi cucumu sendiri. Sangat menjijikkan. Kau tidak akan bisa menyangkal itu semua, kan, Nenek? Ini kebohongan Yang Mulia. Kebohongan terang-terangan. Aku tidak percaya bahwa kau mempercayai orang-orang seperti itu. Dia adalah pengkhianat. Kau sendiri melemparkannya ke penjara. Atau kau berbicara tentang pendeta biasa ini? Baik kau maupun aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Yang dia miliki hanyalah sebuah cerita. Sekarang mana buktinya? Kau punya bukti? Coba lihat.
Dia tidak punya bukti, Yang Mulia. Lalu, siapa yang kau percayai, Yang Mulia? Safitri. Aku percaya pada apa yang Safitri katakan. Bagaimana kau bisa yakin apa yang dikatakan Safitri adalah kebenaran? Karena Safitri tidak punya alasan untuk melakukan kebohongan. Safitri tidak mendapat manfaat dari semua kebohongan ini. Dia juga tidak memiliki hubungan dengan istana ini atau bahkan denganku. Itu adalah kebenaran terbesar, Yang Mulia. Safitri memiliki hubungan yang dalam dengan Amerkot, istana ini, dan yang paling penting adalah dengan dia adalah seorang penipu. Hari ini aku akan mengungkapkan identitasnya. Kau memang seorang manusia licik dan pandai berbohong. Dan aku akan mengungkap semuanya. Gayatri, dia masih hidup. Yang Mulia. Oh, Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Tinggalkan aku, menjauhlah dariku. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Diamlah. Yang Mulia, menurut pendapatku, kita bisa menemukan jalan keluar untuk ini nanti. Tidak, Yang Mulia. Ini adalah saatnya bagi karma. Jika aku tidak melakukannya sekarang, maka keadilan akan hilang. Tolong cobalah mengingatnya. Berusaha lebih keras sedemungkin. Kau akan ingat yang telah terjadi hari itu. Yang Mulia, Yang Mulia, sekaranglah saatnya. Tolong diingat lagi. Hari ini pendeta ini selamat. Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi kepadanya besok. Hari ini rencana Ibu Suri gagal. Tapi siapa yang tahu rencana baru apa yang mungkin dilakukannya. Yang Mulia, pikirkan lagi. Gayatri, apa kau begitu dibutakan oleh permusuhan sampai tidak bisa melihat rasa sakit Yang Mulia? Kau belum menikah, tapi apa kau ingin melihat aku menjadi janda? Kau telah menghancurkan keluarga ini. Kau telah memisahkan Yang Mulia dari ibunya sendiri, cintanya dan juga keluarganya, Rageswari. Tapi sekarang tidak lagi. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Cukup, Yang Mulia. Kau tidak boleh menjadi lemah. Kau harus mengingat kembali. Kau harus mengingat semuanya. Yang Mulia, Yang Mulia. Tenang, Yang Mulia, tenanglah. Tenang ya. Aku tidak tahu mengapa Gayatri membenciku. Hingga dia mengatakan kebohongan kotor yang seperti itu padaku. Tega sekali dia. Walaupun begitu, aku tidak akan memintamu untuk menghukumnya. Tidak, Nenek, tidak. Aku ingin tahu segalanya. Baiklah. Hari ini, saat ini juga. Kenapa kau melakukan semua ini? Kenapa kau mengkhianati aku? Kenapa kau melakukan semua itu?
Yang Mulia, aku tidak mengkhianatimu. Aku tahu kau tidak ingat apa-apa yang terjadi sebelum kecelakaan. Aku tidak bicara tentang kecelakaan itu. Yang kubicarakan tentang hari ini. Jika memang kau benar, mengapa kau gunakan cara yang salah untuk membuktikan semua ini? Kenapa harus menjadi Savitri, bukannya Gayatri? Jika memang kau benar, maka kau bisa mengatakan semuanya sendiri padaku. Sebenarnya kau telah menipu dalam pikiranmu sendiri. Kau sedang mencari kesempatan untuk menyelesaikan apa yang tidak kau selesaikan hari itu di atas bukit.